Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, Nak ya. Nah, materi kita hari ini itu adalah materi tetap berhubungan dengan rumus fungsi. Nah, rumus fungsi yang kita pakai ini paling sering akan dipergunakan nantinya. Ya. Rumus apa aja? Yang pertama adalah rumus fungsi left, rumus fungsi mid, dan rumus fungsi right. Ya, inilah dia. Rumus fungsi left. Rumus fungsi left itu tujuannya adalah untuk mengambil karakter atau huruf dari sebelah kiri kalimat. Rumus fungsi left itu yaitu sama dengan left, kata atau kalimat atau teks yang mau diambil. Koma, berapa banyak huruf yang nantinya akan ditampilkan atau akan diambil. Contoh, misalkan B2 berisi huruf merdeka. Maka jika C2 diketikkan rumus sama dengan left, buka kurung B2, 2, maka akan dihasilkan kata me. Kenapa me? Karena yang diambil itu cuma 2 huruf. Perhatikan di sini. Ya, perhatikan di sini. Di sini adalah angka 2. Berarti yang diambil adalah sebesar 2 huruf. Nah, B2 di sini nggak melulu seharus adalah terisi. Maksudnya bagaimana? Jikapun kamu ketikkan di sini sama dengan left, tanda petik merdeka, ya, merdeka, koma 2, maka tetap akan menghasilkan kata me. Gak selalu melulu nilai B2. Ya, B2 di sini artinya itu adalah ambillah isi dari B2. Nah, kebetulan isi dari B2 itu berisikan kata merdeka. Dan yang diambil adalah 2 huruf dari sebelah kiri. Yang ini sebelah kiri ya. Yang Bapak silangi ini kiri. Sedangkan yang Bapak centang ini adalah kanan. Jadi 2 huruf dari sebelah kiri. 1, 2. Maka yang muncul adalah kata me. Seperti itu. Itulah penggunaan rumus fungsi left. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Penjelasan dari yang disampaikan di PowerPoint, itu kan cuma satu contoh yang disampaikan ya. Ini kita akan mencoba langsung menggunakan Excel ya. Teksnya sudah Bapak sediakan. Di sini ada kata mercusuar, menara, mahkota, tentara, laptop. Rumus yang digunakan juga udah Bapak sertakan sama dengan left, buka kurung A2 titik koma 3 tutup kurung. Jangan bingung pada penggunaan titik koma sama koma ya. Itu fungsinya sama saja, tergantung dari Microsoft Excel yang anak-anak miliki. Ya, jika kamu nggak bisa menggunakan titik koma, segeralah berganti menjadi koma. Begitu juga sebaliknya, jika kamu nggak bisa menggunakan koma, segeralah diganti menjadi titik koma. Oke? Nah, di sini rumus yang digunakan adalah sama dengan left, buka kurung A2 titik koma 3. Kita langsung uji coba saja, apa hasil nanti bakal keluar. Sama dengan left, A2 titik koma 3. Kita lihat yang muncul adalah mer. Kenapa mer? Kan di sini sudah dijelaskan. Dari rumusnya A2, berarti ambillah teks yang ada di A2. Kemudian, dari sebelah kiri, hitung sebanyak 3. 3 huruf itulah yang akan dimunculkan. Itulah kata mer. Bagaimana dengan left? Otomatis sudah dapat gambarannya ya nak ya. Dapat gambarannya di A3. Ini nilai A3. Titik koma 4. Ya, bisa nebak-nebak nanti bakal apa yang muncul nih. Pasti kata mena. Benar sekali. Mena. Nah, dengan left, buka kurung A4. Ini dia A4. Ya, titik koma 2. Nah, jadi ini Bapak kasih contoh nih. Bapak menggunakan koma 2. Kita lihat apa yang terjadi. Bapak gunakan 2, muncul kesalahan. Kan gitu, muncul pesan kesalahan. Artinya, Bapak nggak boleh menggunakan koma. Bapak harus ganti menjadi titik koma. Nah, karena muncul huruf ma. 2 huruf dari sebelah kiri adalah kata ma. Jadi Bapak ganti dulu. Di sini Bapak mau menunjukkan bahwa saja penggunaan koma di komputer Bapak itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu bergegas Bapak ganti koma menjadi titik koma. Nah, bagaimana dengan kata tentara? Ya, di sini disuruh kita menggunakan rumus sama dengan left, A5 titik koma 3. Maka yang muncul adalah 10. 10. 3 huruf dari sebelah kiri dari kata tentara adalah 10. Sedangkan yang terakhir dari A6 titik koma 3 yang muncul adalah lap. Nah, inilah cara penggunaan rumus fungsi left. Dari kelima contoh yang Bapak berikan di Excel dan 1 contoh yang diberikan di PowerPoint, sudah 6 yang kamu terima.
Bapak harap dari ke-6 contoh tersebut, setidaknya kamu sudah mengerti bagaimana cara menggunakan rumus fungsi left. Oke? Nah, itulah contoh mengenai rumus fungsi left. Sekarang kita akan pelajari mengenai rumus fungsi right. Nah, sama halnya dengan left, right memiliki sedikit perbedaan. Ya, perbedaan right adalah mengambil kata atau teks yang letaknya di sebelah kanan, tidak lagi di sebelah kiri. Makanya, rumus fungsi right tujuannya untuk mengambil karakter atau huruf dari sebelah kanan atau kalimat, atau juga kata maupun teks. Rumus fungsi right yaitu sama dengan right, buka kurung, kata atau kalimat atau teks yang mau diambil, koma, banyaknya huruf yang diambil. Misalkan, nah ini Bapak kasih contoh lagi nih. Misalkan B2 itu berisikan huruf kata merdeka, sama dengan left tadi, merdeka. Jika C2 diketikkan rumus sama dengan right, buka kurung B2, 2, maka yang diambil adalah 2 huruf atau karakter dari sebelah kanan. Kenapa Bapak sampaikan karakter? Karena spasi juga dihitung. Ya, spasi juga dihitung. Jadi kalau kata-kata itu kemudian dikelangi dengan spasi, spasi juga dihitung. Makanya Bapak sebut dengan nama karakter. Oke, kebetulan kata merdeka itu tidak punya spasi, maka langsung aja ambil 2 huruf dari sebelah kanan. 1, 2. Muncullah kata K. Itulah. Maka yang akan dihasilkan adalah kata K. Mengapa? Karena diambil adalah 2 huruf dari sebelah kanan kata merdeka. Untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh berikut ini. Kali ini Bapak terdapat 5 teks lagi ya. Kata teks tersebut adalah tentakel, sotong, gurita, Lamborghini, sama Cristiano. Oke, kita akan coba menggunakan rumus fungsi right. Rumus fungsi right-nya sudah ada Bapak berikan di sini. Sama dengan right, buka kurung A2, titik koma 3. Nanti kita lihat apa hasil yang akan dikeluarkan dari sini. Sama dengan right, kita coba munculkan ya. A2, 3. Yang muncul adalah tulisan kel. Kenapa kel? Karena yang diambil adalah 3 karakter di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan itu dari 3 karakter ada huruf KEL. Maka diambil adalah kel. Bagaimana dengan contoh kedua? Yang diambil adalah 4 huruf di sebelah kanan. Pasti yang muncul kata tong. Kita buktikan, benar gak itu? Right, A3, titik koma 4. Tong. Nah, bagaimana dengan ini? Right, buka kurung A4, titik koma 2. Yang muncul adalah ta. Oke. Right, buka kurung A5, titik koma 3. Kita lihat apa yang muncul. Ini. Betul. Dan yang terakhir adalah right, buka kurung A6, titik koma 3. Yang muncul adalah ano. Bapak harap dari kelima contoh yang diberikan ini plus 1 contoh yang diberikan di PowerPoint, anak-anak Bapak mudah mengerti bagaimana cara mengaplikasikan menggunakan rumus fungsi right. Dan bagaimana anak-anak bisa membedakan antara rumus fungsi left dengan rumus fungsi right. Sama-sama ngambil karakter. Bedanya hanya terletak pada sebelah mana yang diambil. Kalau left sebelah kiri, right yang di sebelah kanan. Hanya itu. Oke? Nah, ternyata rumus fungsi right dan rumus fungsi left itu memiliki kemiripan, yaitu sama-sama mengambil karakter ataupun huruf ataupun angka. Namun bedanya left mengambil dari sebelah kiri, right mengambil dari sebelah kanan. Bagaimana kalau kita mau ngambil yang nilai di tengah? Itulah rumus fungsi mid. Mid merupakan singkatan dari kata middle, yang artinya tengah. Oleh karena itu, middle berarti mengambil karakter atau huruf dari tengah kalimat atau kata ataupun teks. Rumus fungsi mid yaitu sama dengan mid, buka kurung, kata atau kalimat atau teks yang mau diambil, koma, banyaknya huruf yang diambil, koma, posisi huruf pertama yang diambil, kemudian banyaknya huruf yang diambil. Maksudnya bagaimana, nak? Contoh, coba lihat contoh berikut ini. Misalkan B2 lagi-lagi berisi kata merdeka. Maka jika C2 diketikkan rumus sama dengan mid, B2, 2, maka yang akan dihasilkan ada kata R. Loh, kenapa? Coba perhatikan. Di sini ada angka 2. Angka 2 di sini maksudnya adalah lihatlah dari sebelah kiri huruf kedua atau karakter kedua dari sebelah kiri. Karakter kedua dari sebelah kiri adalah kata E.
Nih Bapak tandai ini. Kata E inilah huruf kedua dari sebelah kiri. Kemudian di belakang ini ada angka 2 lagi. Maksudnya apa? Dari huruf E ini ambillah 2 kata atau 2 karakter. Nah, otomatis yang 2 karakter di sini adalah E sama R. Makanya yang muncul adalah ER. Nah, seandainya di sini adalah 2,3, maka yang diambil adalah huruf kedua sebanyak 3 karakter. Maka muncullah hasilnya adalah ERD. Seperti itu. Ya, ERD seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini Bapak ganti ini contohnya adalah 1,5, artinya apa? Lihatlah dari sebelah kiri karakter pertama. Nah, karakter pertama yang dari sebelah kiri itu adalah huruf M. Dari si M ini hitunglah sebanyak 5. M, E, R, D, E. Itu sudah 5 karakter. M, E, R, D, E inilah yang akan muncul nanti di C2. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh berikut ini. Inilah rumus fungsi terakhir yang kita pelajari hari ini. Masih terdapat 5 kata. Yang pertama adalah flash disk, aplikasi, Barcelona, Pak Michael ganteng. Ganteng ya. Harapan mandiri. Oke. Di sini juga sudah ada rumus-rumusnya. Yang pertama adalah sama dengan MIT A2.3.2. Yang kedua adalah sama dengan MIT A3.4.3. Yang ketiga sama dengan MIT A4.2.1. Yang keempat sama dengan MIT A5.3.5. Yang terakhir sama dengan MIT A6.3.4. Nah, kita lihat hasilnya. Bapak masih gunakan rumus yang pertama ya, A2.3.2. Kita lihat hasilnya adalah kata as. Loh, kok bisa as ya? Nah, angka 3 yang terletak di tengah ini artinya adalah perhatikanlah huruf atau karakter di sebelah kiri. Sebanyak 3 huruf. Jadi kalau Bapak hitung sebelah kiri, huruf ketiganya itu adalah, atau karakter ketiganya itu adalah huruf A. Di sebelah kiri, karakter ketiga adalah huruf A. Kemudian dari si A itulah hitung sebanyak 2. Karena di belakang ini ada angka 2. Artinya dari huruf A tadi, ambillah 2 huruf di sebelahnya. Maka yang Bapak ambil adalah A sama S. A sama S sudah 2 huruf. Maka muncullah AS. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Sama dengan MIT A3.4.3. Kita lihat apa yang terjadi. IK. Kok bisa muncul IK? Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Perhatikan sebelah kiri, karakter keempat adalah huruf I. Kemudian, ambillah sebanyak 3 huruf. Maka yang muncul adalah IKA. Karena IKA 3 huruf. Nah, ini Bapak tes. Sama dengan MIT A4.2.1. Maka yang muncul harusnya adalah A. Kenapa? Karena diambil cuma 1 huruf aja. Ya, perhatikan huruf kedua dari sebelah kiri, yaitu huruf A. Yang diambil cuma 1 huruf, ya, si A aja yang diambil. Oke. Berikutnya, sama dengan A5.3.5. Yang muncul adalah K spasi MAY. Loh, kan Bapak udah jelaskan tadi, spasi juga dihitung loh nak. Spasi juga dihitung. Jadi K spasi udah 2, MAY makanya bisa 5. Oke. Berikutnya, sama dengan MIT buka kurung A6.3.4. Yang muncul adalah Rapa. Oke. Kelima contoh yang Bapak berikan ini mudah-mudahan dapat membantu anak-anak bagaimana cara membedakan rumus fungsi left, right, dan maupun mid. Oke, plus satu contoh lagi yang ada di PowerPoint tadi, ya. Nah, itulah contoh penggunaan rumus fungsi left, right, dan mid. Jadi jangan bingung ya nak ya. Penggunaan koma dan titik koma itu tergantung dari masing-masing Microsoft Excel. Formatnya ada yang berbeda-beda. Jika format di komputer kamu tidak bisa menggunakan titik koma, kamu bisa menggantikannya menjadi koma. Begitu juga jika komputer kamu bisa menggunakan titik koma, ya nggak usah lagi menggunakan koma. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang mau ditanya mengenai rumus fungsi ini, silakan bertanya di forum komentar.
Bapak pasti akan menjawabnya. Oke? Demikian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika apa yang Bapak sampaikan ya, itu menyinggung perasaan anak Bapak semuanya, Bapak minta maaf terlebih dahulu. Akhir kata Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.